Konflik Mesir-Israel disebut mulai memanas dan dilaporkan saat ini telah berstatus siaga tinggi. Disebut begitu lantaran pihak Mesir mendadak membatalkan rencana perundingan perang dengan Israel. Mengutip Tribun News pada 14 Mei melansir outlet Ibrani, imbas pembatalan sepihak itu, Israel menyebut Mesir melakukan sebuah pengkhianatan. Seorang pejabat Israel itu bahkan menyebut bahwa krisis diplomatik yang semakin mendalam telah terjadi antara kedua negara bersangkutan. Diketahui pembatalan mendadak itu dilaporkan sebagai akibat dari operasi militer Israel di Rafah. Di satu sisi, seorang pejabat senior Mesir mengatakan kepada AP pada 12 Mei kemarin bahwa Mesir telah mengajukan keluhan kepada Israel, Amerika Serikat, dan negara-negara Uni Eropa mengenai situasi di Rafah. Mesir juga telah memperingatkan bahwa perjanjian perdamaian yang telah berlangsung selama beberapa dekade antara keduanya bisa memiliki resiko tinggi. Hamas melakukan reorganisasi di utara Gaza dan telah bertempur melawan IDF saat menyerang Rafah. Bahkan Hamas dalam 2 hari terakhir juga telah menargetkan IDF dengan mortir dan roket anti-tank. Mengutip Tribun News pada 14 Mei melansir Cradle, kabar itu disampaikan oleh seorang komandan Palestina beberapa waktu lalu. Diketahui pertempuran telah terjadi pada 11 Mei di kota Jabalia dan Zaitun dan dilaporkan bersamaan dengan Hamas yang telah berorganisasi kembali. Bahkan komandan lapangan menyatakan bahwa tank-tank Israel terpaksa mundur dari lingkungan tersebut. Selain di 2 sumbu Gaza, Israel dilaporkan juga telah menyerang Rafah di Gaza Selatan, di mana pihak berwenang Israel telah mengatakan selama berbulan-bulan bahwa 2 batalion terakhir Hamas berada di lokasi tersebut. Imbasnya, serangan roket terbang keluar dari Rafah menuju posisi pasukan Tel Aviv dan permukiman di dekatnya. Juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah menyebut bahwa pemboman kembali Israel di wilayah Gaza adalah biadab. Disebut begitu lantaran berimbas pada hilangnya kontak dengan penjaga 4 tahanan termasuk Herz Goldberg Polin. Mengutip Tribun News pada 14 Mei melansir Kabarni. Kabar itu disampaikan Abu Ubaidah pada Senin 13 Mei 2024 kemarin malam. Ubaidah menyatakan bahwa akibat pemboman biadab Zionis selama 10 hari terakhir, kontaknya dengan kelompok mujahidin yang menjaga 4 tahanan Zionis termasuk Herz Polin terputus. Sehingga hingga kini belum diketahui nasib keempat sandera Israel beserta anggota Al-Qassam yang menjaga tersebut. Sebatas informasi saja, dalam 24 jam terakhir ada tekanan yang diberikan oleh militer Israel di 3 front di jalur Gaza. Israel mulai mengintensifkan pemboman terhadap kamp Jabalia dalam beberapa jam terakhir. Mereka mengatakan akan terus berusaha melenyapkan seluruh batalion Hamas di sana. Yordania mulai unjuk kekuatan perang tepat di saat Israel memperluas invasi di Gaza. Mengutip Tribun News pada 14 Mei melansir beberapa sumber utama, Yordania sedang melakukan latihan perang Eagle Lion. Diketahui latihan perang Eagle Lion mulai dilakukan pada 12 Mei hingga 23 Mei 2024 mendatang. Latihannya pun mencakup berbagai lokasi di Yordania, termasuk wilayah utara, tengah, bahkan selatan. Pada konferensi pers yang diadakan di Pusat Pelatihan Operasi Khusus Raja Abdullah II, Brigadir Mustafa Hiyari, Direktur Informasi Militer menyoroti sifat kritis dari latihan Eagle Lion. Hiyari menjelaskan bahwa latihan itu bertujuan untuk mendorong pendekatan di antara sekutu terhadap ancaman yang muncul seperti terorisme, proliferasi teknologi drone, dan senjata pemusnah massal termasuk senjata biologi, kimia, dan nuklir beserta mekanisme pengirimannya. Tujuan strategis dari latihan itu termasuk meningkatkan kesiapan tempur dan kemampuan respon angkatan bersenjata Yordania dan pasukan militer sekutu, serta meningkatkan koordinasi antara badan intelijen, media, dan informasi. Ia mencatat bahwa keamanan regional dan global saling berhubungan dengan keamanan kerajaan. Iran telah memunculkan ancaman nyata bagi sekutu Israel
di mana sistem pertahanan udara Kordat ketiga Iran siap melawan jet tempur Amerika Serikat. Mengutip Al-Mayadin pada 14 Mei, kabar itu disampaikan penasehat Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC pada 13 Mei 2024 kemarin. Setelah bertahun-tahun dikembangkan, sistem pertahanan udara Kordat ketiga Iran memimpin angkatan udara taktis anti udara dengan kemampuan yang luar biasa. Sistem pertahanan udara taktis Kordat ketiga Iran dirancang untuk menyerang pesawat dan amunisi udara Amerika Serikat. Brigadir Jenderal Balali mengatakan bahwa Iran harus selalu memperhitungkan kekuatan tempur musuh ketika mengembangkan senjata mereka. Dengan begitu, Kordat ketiga memberi pasukan pertahanan udara Iran kemampuan untuk memobilisasi dengan cepat dan mundur dari posisi peluncuran. Dia juga mengatakan bahwa Teheran sedang menuju ke arah yang benar dengan tindakan defensifnya, mengharuskan Teheran melengkapi diri dengan senjata canggih. Tentara IDF dilaporkan telah memakai 3 anak Palestina sebagai tameng manusia selama operasi kekerasan di Tulkarem, tepi barat. Mengutip Al-Mayadin pada 14 Mei, kabar itu disampaikan oleh DCI pada 13 Mei 2024 kemarin. DCI melaporkan bahwa tentara Israel telah menggunakan 3 anak Palestina sebagai perisai manusia oleh pasukan Israel dalam 3 insiden terpisah selama serangan militer Israel ke kamp pengungsi Tulkarem pada 6 Mei lalu. Disebutkan oleh DCI bahwa anak-anak itu dipaksa berjalan di depan pasukan IDF ketika mereka menyerbu gang-gang di kamp pengungsi Nur Syams dan rumah-rumah warga Palestina di sekitarnya. Sebagai informasi, ketiga anak itu teridentifikasi sebagai Karam 13 tahun, Muhammad 12 tahun, dan Ibrahim 14 tahun. Dalam ketiga insiden itu, tentara Israel bersenjata memaksa anak-anak tersebut untuk berjalan di depan mereka, tepat ketika mereka menggeledah rumah-rumah dan lingkungan warga Palestina di kamp pengungsi Tulkarem. Sedangkan dalam 2 kasus lainnya, pasukan Israel menembakkan senjata yang ditempatkan tepat di bahu anak-anak tersebut. Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Kurt Campbell buka suara soal kelanjutan konflik antara Hamas versus Israel di jalur Gaza. Mengutip Times of Israel pada 14 Mei, ia menyatakan bahwa pemerintahan Biden tidak melihat kemungkinan bahwa Israel akan mencapai kemenangan total dalam mengalahkan Hamas di daerah kantong Palestina di Gaza. Campbell bahkan menyamakan konflik itu dengan insiden 9/11, menyamakan situasi di Gaza dengan pemberontakan yang berulang yang dihadapi Amerika Serikat di Afghanistan dan Irak. Tepat setelah invasi di sana setelah serangan 11 September, Campbell mengatakan solusi politik diperlukan. Meskipun para pejabat Amerika Serikat telah mendesak Israel untuk membantu menyusun rencana yang jelas bagi pemerintahan Gaza pasca perang, komentar Campbell adalah yang paling jelas hingga saat ini dari seorang pejabat tinggi Amerika Serikat yang secara efektif mengakui bahwa strategi militer Israel saat ini tidak akan memberikan hasil yang diharapkan. Jenderal Hizbullah Hassan Nasrallah menyebut bahwa kini Israel sedang mengalami dilema besar, di mana akan kalah telak jika menghentikan perang, namun bisa terjun ke jurang jika meneruskan perang. Mengutip Tribun News pada 14 Mei, kabar itu disampaikan Nasrallah dalam pidatonya pada Senin 13 Mei kemarin. Nasrallah menyebut operasi Banjir Al-Aqsa dan perang di berbagai front antara kelompok perlawanan dan Israel telah mengungkapkan kebarbaran Zionis. Ia mengklaim tak ada satupun dalam entitas Zionis yang mampu meraih kemenangan di Gaza sejak perang dimulai. Bahkan warga Israel sendiri mengolok-olok Perdana Menterinya Benjamin Netanyahu ketika dia berujar bahwa tentara pendudukan Israel segera mendapatkan kemenangan di Gaza. Selain itu, Nasrallah juga menyoroti aksi unjuk rasa pro-Palestina di banyak kampus di Amerika Serikat, Australia, Inggris, Prancis, Jerman, dan negara barat lainnya. Ia mengklaim bahwa unjuk rasa itu membuat para pejabat Israel dan Amerika Serikat geram. Bahkan menurut Nasrallah, pemerintahan Amerika Serikat pun kini mempertimbangkan adanya negara Palestina. Nasrallah menyebut hal itu mencerminkan ketidakmampuan Israel dan membuat Zionis kehilangan kepercayaan diri. Ia juga turut menyebut bahwa Hizbullah akan terus melancarkan serangan di perbatasan untuk melawan Israel demi mendukung rakyat Gaza.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.